Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Agan Om Somara? Al- Alhamdulillah Sehat. baik, alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah, dan bisa hadir juga di Yatra Caruban Yatra Caruban, Official. official, Iya. keren keren. Ini untuk kedua kalinya bertemu. Iya iya, Pertama setelah Idul Fitri di Lumbung Puisi. Iya, Indramayu ya. Indramayu. Terima kasih ini orang Majalengka. Iya iya iya. Ternyata punya teman saudara juga banyak di sana. Ada Wakijun, katanya kena musibah, mudah-mudahan Iya lekas sembuh. Nanti iya tolong iya iya. sampaikan Wah, buat Wakijun. Wakijun mudah-mudahan tetap semangat. iya. Ada Kang Yofi Cahya Yopi juga, Cahaya ya. ya. Tolong nanti dibawa ke sini. Ya. eh Kita ngobrol santai aja, Iya. Agano Om dan saya, walaupun baru Mm-mm. beberapa hari bertemu tatap muka dan Heeh. saya ikuti jejak digitalnya, Iya. ternyata seniman tulen juga. Seniman tulen. Nah, ini saya katakan seniman karena bidang bukan hanya penyair, eh, carpon, carita pondok Iya Sundanya, iya iya. kemudian dan lain sebagainya, seni segala macam, bahkan saya perhatikan refleksi juga. Iya. Wah, jadi seni memijat gitu. Apa sih itu untuk Mister Nana Sastrawan barangkali lelah bisa ke Agan. Termasuk ini saya dapat Kopi kopi Sangrai, cap laki di Gelung. lalaki di Gelung. Oh, ya Iya. memang lalaki di Gelung. Pantes Agan bukna gondrong. Jadi lamun teu hareudang ya kudu di Gelung. Iya iya betul betul. Saya mau tanya, awal terjun senang Mm-mm. ke dunia seni itu sejak tahun berapa? Iya, eh, senang sekali saya bisa hadir di sini, Kang Wawan. Kang Wawan juga ini adalah orang yang sering saya baca di PR Cirebon Terima kasih, terima kasih. bersama kakak saya tuh Sapi Ma'arif ya, Hasan Hasan Ma'arif, Ma'arif ya, almarhum, almarhum. mudah-mudahan Mm-mm. beliau mendapat tempat yang layak di Iya sisi ya, Allah amin Subhanahu ya. wa taala. Beliau yang banyak sekali membuat kritik-kritik sastra. Di Cirebon diantaranya adalah ada Kang Wawan ini. Saya sebenarnya mencintai sastra itu dari sejak kecil. Sejak Sejak tahun berapa? itu saya masuk sekolah itu tahun 78 saya. Tahun 78, Tahun tujuh iya. delapan kemudian saya sudah bisa membaca. Di situ kan ada banyak dikenalkan dengan karya-karya besar gitu ya. Saya menyebutnya nanti itu sebagai sastra kanonik, sastra besar. Iya, Eh, iya. saya jatuh cinta itu pada puisinya Hairil Anwar itu. Hairil Anwar, Ya, ya. Hairil Anwar. Itu dari sejak saya SD sampai hari ini saya berusia 53 tahun itu nempel sekali. Ya, 4 baris dari puisinya Hairil Anwar yang Nisan itu. Oh, Nisan, Ya, iya, iya. Nisan itu keren sekali, itu nempel terus sampai saya dewasa begitu. Itu multi tafsir dan nyaman saja membacanya. Berarti senang ke seni itu berawal dari puisi Dari dulu. puisi itu, puisi Oh, itu. iya, iya. Puisi itu saya lihat memang tahunnya 1942. Iya, iya. Ya, Nisan Iya, itu. Nisan. Untuk Nenek Kanda Iya. itu keren sekali sampai hari ini saya masih bisa sebutlah nalar, saya bisa katalar gitu. Iya, Emut iya, emut iya. wae gitu karena sairna gitu. Kangen ka sairna. Saya jatuh cinta pada sairnya. Iya, iya. Demikian pula ketika nanti saya kuliah di IKIP Jakarta di jurusan sejarah. Hmm, Jurusan sejarah memang keilmuannya sejarah, tapi iya. sebenarnya isinya itu kan Betul, teks betul. teks sastra itu Betul, betul. isinya.
memang orang-orang sastra juga harus suka juga kepada sejarah. Iya betul, betul. Supaya jejak sejarah baik itu karya sastra dan lain sebagainya bisa terserap oleh Iya, kita. iya. Ya yang kecil disebut artefak itu kan teks itu isinya. Iya, iya. Ya, teks yang bisa dibaca. Dan itu yang membedakan orang sejarah dengan yang non sejarah gitu. Orang yang meninggalkan tulisan itu akan tetap dikenang. Iya, Itu yang berumur panjang kata Pramudia kan. Iya, iya. Nah, ya seperti itu. Ya, bagaimana saya bisa jatuh cinta pada Khairil Anwar tulisannya walaupun saya tidak bertemu orangnya. Iya, iya. Ya, saya bisa ikut menjiwai, merasakan jiwa zamannya. Itu seperti itu. Itu luar biasa. Sampai hari ini saya masih mencintai tulisan-tulisan atau apa yang disebut dengan sastra tadi. Iya, iya. Pertama kali menulis puisi itu kapan? Dan diterbitkan kapan? Di Oh, mana? kalau menulis puisi ya umumnya seperti juga sebuah perkembangan orang ya Iya. menulis biasanya kan Kan kalau masa-masa itu masih surat kabar masih ada kan? masih ada. Namanya Agan masih remaja. Ada. Tapi saya lebih tadinya awalnya kan lebih menyukai menulis catatan hidup itu di apa yang disebut diary gitu ya. Oh iya, iya, Ya iya. itu masih Iya, tren ya. iya, iya. Tren Masih tren. saya Catatan punya harian. banyak sekali buku-buku diary itu. Iya, Kalau mungkin kalau ada catatan pinggir 1, catatan pinggir 2 iya, untuk iya, iya. Gunawan Gunawan Muhammad gitu. Muhammad di, Saya punya iya, diary-diary itu. iya. Kalau yang kemudian saya menulis untuk kemudian publis di pers itu Iya. jauh kemudian saya punya keberanian untuk mengirimkannya itu lama sekali. Tapi termasuk Carpon Ya, Sunda. termasuk Carpon Itu Sunda. sempat Publis. publikasikan Iya ke di Mangle. Mangle sama Mangle. Galura saya. Oh, sama Galura. Sudah dibukukan. Sudah dibukukan. Alhamdulillah. Buku yang pertama untuk Carita Pondok Sunda itu Astra Jingga Gugat. Iya, iya. Astra Jingga Gugat itu tahun 99. Ya, itu kebetulan saya juga sedang S2 di IKIP Bandung. Oh, di Bandung. Nah, S2 saya IKIP Bandung, S1 saya IKIP Jakarta. Oh, Jakarta sekarang UPI bukan Oh, IKIP UPI, berarti ya, sekarang. ya, Ya, UPI dulu itu IKIP, Universitas padahal IKIP. Ya Iya. tahun 99 itu Iya, berubah iya. menjadi UPI-nya itu. UPI, Iya, iya, betul. Alhamdulillah. Nah, perjalanan hanya kalau saya perhatikan ini kayaknya kalau saya baca ini Agan ini lebih suka kepada kesendirian. Apa Mm-mm. gambaran saya bisa diterima tidak? Ada semacam kayaknya lebih nyaman atau mendapatkan inspirasi apa dengan kesendirian. Iya, betul. Bagaimana itu bisa Kayaknya kalau sendiri itu kan leluasa ya untuk Iya, iya. kontemplasi, untuk perenungan itu lebih nyaman sendirian kayaknya. alasannya apa itu selain itu apa emang dari dulu sudah gayanya seperti itu? Sepertinya begitu. Tapi bukan berarti saya tidak berhubungan dengan Betul, masyarakat betul, ya. betul. Saya sangat mencintai lingkungan saya. Lingkungan, Saya iya. mencintai. Tapi kalau khusus untuk itu saya tidak bisa dengan dalam keramaian seperti itu. Betul. Saya menyukai Iya, kesendirian. tidak jauh sebetulnya dengan saya. Artinya rarudet ya Iya, orang betul. masalah yang karena rarudet itu tidak jauh beda. Memang kan ada orang yang untuk nyari inspirasi dengan kumpul rame baru nemu. Justru ya hampir mendekati sama. Iya. Pengalaman ini kita pengalaman yang berkesan dalam kegiatan berkesenian. Ini Agan ini seniman kalau saya perhatikan, saya baca jejak digitalnya ini cukup punya talenta bagus juga. Hanya tinggal pengembangan saja. Gayanya juga beda. Oh. Engkegna gitu dong. Rigig. Artinya rigigna gaya. Ini seorang pemain teater juga. Seperti itu Iya, di iya. dunia teater juga. Iya, saya di dunia teater. Ya. Waktu kuliah S1 saya berkegiatan di teater. Nah, sekarang apa punya
ilmu teater dikembangkan tidak di Saya daerah? ya di rumah suka ada yang workshop ya. Iya. Suka ada yang workshop teater dari mulai ke penulisannya, Mm-mm. blocking dan sebagainya, Iya. terus sampai pementasan. Itu saya ada di Majalengka. Saya menyukai itu karena memang menyukai itu. Kalau teater kan kita bisa monolog, tidak Iya, perlu iya. banyak orang Betul, gitu betul, ya. Kita betul. menyutradarai sendiri, membuat naskahnya sendiri, Betul, mementaskannya betul. sendiri, kemudian kita dokumentasi sendiri, kita nikmati sendiri. Iya, iya, Itu iya. bisa. Di teater itu memungkinkan. Betul, Karena betul. ketika di panggung yang tinggal itu hanya aktor, hanya kita yang main Iya, gitu. iya, iya. Jadi Dalam itu. hidup pun kita sebagai aktor ya. Itu dia. Iya, iya. Dari berkesenian ini tentu kan orang kan punya punya selera. Bagaimanapun juga kita tidak lepas dari selera. Iya, iya. Dari sekian yang berkesenian itu yang paling dinikmati itu dalam berkarya itu apa? Saya sangat menyukai puisi. Puisi, kemudian teater itu yang saya sukai. Saya sering memerankan siapa, saya Iya. sering memerankan diri saya sendiri gitu. Hmm. Seperti saya ditonton, seperti saya juga naik panggung. Saya menikmati ada di dalam panggung itu sendiri. Memerankan siapa, kegelisahan, mimpi, utopianya seperti apa. Itu keren sekali menurut saya. Iya, iya. Karena itu kan teater itu kan bisa menggambarkan dunia. Iya, iya. Hari ini apa yang terjadi, besok juga seperti apa. Itu kan seperti itu. Enak sekali kalau saya bisa menikmatinya. Siapa dramawan yang disukai di tanah air? Kebetulan saya Mengacu kepada siapa? Apakah Nano atau Wes Rendra atau siapa? ya tentu yang paling ada di posisi tertinggi, kasta tertinggi kita ada Rendra di Oh, atas. Rendra. Iya, iya. Iya, bisa terlihat dari vokalnya juga agak sedikit mirip-mirip dalam olah vokalnya ini. Iya, iya, iya. Iya, iya. Rendra, tapi Nano juga enak sekali Iya. itu, enak. Teater koma itu keren, keren, keren lah, keren. Bagaimana itu teater bisa sebutnya laku, Iya. gitu kan. Gitu. Di Cirebon juga, di kita juga punya Arifin Senur. Nah, iya, Arifin, kapai itu keren, Iya, keren. iya. Ini luar biasa. Ini Agan Om ini berkesenian ini katakanlah lebur begitu. Jadi apa sihnya? Pokoknya segala dirawu lah. Iya, 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 betul Iya, begitu. iya. Iya, Segala kita masuk ke dunia teater, masuk. masuk, Cerita pendek, masuk. masuk. Seni lainnya. Nah, seni lukis. Ini lukis. Ya, ya saya berkegiatan dulu di kesenian itu ya di seni rupa juga. Seni rupa. Seni rupa, saya melukis. Apa abstrak apa dalam bentuk Realis. realis? Realis. Realis. Dan terakhir saya masih ngajar melukis di Gita School Cirebon. Tahun berapa itu? Tahun saya 2008 ya. 2008. 2008 saya masih ngajar di situ. Masih sampai saat ini. Saya sekarang enggak. Oh, sekarang enggak. Enggak. Nah, kenapa itu? Karena kesibukan lain ya, ya Ada karena kesibukan sebagai lain. ini. Nah, ini yang saya baca. Ya kan saya mengikuti baik itu di status, buka profil, Iya, iya. punya Agan gitu tuh. Kok ini orang bukan hanya bikin puisi, tetapi juga bikin kopi. Wah, iya, 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 iya. Iya, itu gimana? Ya memang sebetulnya silakan, Iya, iya. tidak apa-apa itu. Iya, iya, ini kopi. Orang berpuisi tidak jauh dari kopi. Apa itu ada semacam falsafahnya? Bagaimana Ya. bisanya? Kan kopi itu bisa membuat kita itu terangsang untuk berpikir ya. Betul, betul. Sekaligus di dalam kopi itu ada ketenangan, ada harapan, walaupun di situ ada kepahitan. Saya menyukai kopi itu tanpa gula. Kalaupun misalnya itu sudah ke mix dengan gula, biasanya saya tidak mengaduknya. Mengaduk ya. Biarkan saja seperti itu. Nah, biasanya nanti kalau misalnya untuk saya juga harus
mempertahankan ginjal saya sehat, saya biasanya sesudah itu saya akan minum air putih 2 atau 3 gelas sesudah minum kopi. Ini teknik seperti itu masih saya pertahankan. Ya, jangan sampai kemudian saya ngopi terus, air betul. putihnya nggak masuk, kasihan ginjalnya. Air beningnya kan. Air bening. Kan. Air bening. Soalnya kalau air putih nanti campurnya susu. Pas usian beas. Kritik bahasa. Diksi ya. Diksi. Betul. Kadang-kadang kita salah. Betul. Contoh, Agan bawa motor. Kemana Gan? Ngisi bensin. Eta hebat. Ilmunya luar biasa. Itu bensin diisinya bagaimana? Kalau mengisi sesuatu itu kan dirigen. Ya. Atau wadah baru diisi. Ini ngisi bensin. Yang betul kan harus ngisi tangki. Iya itu Kan betul. Saya ketika ada yang nanya mau kemana, beli bensin, beli datu menta. Kalau nanya buat apa, oh masa ya ini kita bawa apa, tidak usah tanya lagi. Mana beli bensin buat ditenggak. Itu sekedar improvisasi. Ini kan kadang-kadang itu bisa saja jadi obrolan buat Carpon dengan apa, inspirasi itu datang dengan kehidupan kita sehari-hari. Anapis omong seperti itu. Iya. Bahwa kehidupan di masyarakat itu adalah sumber ilham yang tidak akan pernah habis. Tidak pernah habis, betul. Dengan kehadiran Agan ke Yatra Caruban Official, begitu pulang sudah punya konsep, mudah-mudahan gitu. Amin. Jadi Yatra Caruban akan ingat dengan saya, dengan Nana Sastrawan gitu. Ya sekarang ya sudah tidak tahu, sudah yang namanya Mr. Nana Sastrawan ini terlalu lama di daerah orang di Jakarta ibu kota, padahal orang Cirebon. Nih saya sendiri orang Cirebon juga. Sudah kita menghidupkan di wilayah 3 kegiatan sastra. Dan termasuk nanti saya minta artinya buku Agan yang Carpon yang sudah dibukukan nanti akan saya ulas di sini. Kritik, saya pengen kritik itu bukan hanya sebatas lewat tulisan tetapi lewat podcast. Makanya di sini podcastnya rada tuh umum gitu. Rada tuh umum batur gitu. Rada tuh umum. Kalau yang lain kan berbicara artis apa. Kita orang-orang, katakanlah orang-orang pinggiran dianggapnya orang sastrawan tapi punya kecerdasan tersendiri. Harus optimis emang. Iya, makanya saya berusaha baik pendidikan, saya basicnya kan dari pendidik juga, makanya yang kami undang di Yatra Caruban itu pendidik, sastrawan dan siapapun. Kita tidak melihat siapa. Karya pun nanti saya dengan Mr. Nana Sastrawan berusaha untuk memperkenalkan karya-karya sastra masa kini yang saat ini hanya tercecer seperti dalam buku tetapi tidak pernah dibaca. Iya. Apalagi dikupas. Dulu kan mengkritisi apa kan masih di surat kabar apa gitu. Termasuk di buku saya itu yang Agan terima itu yang ini. Itu akan ada juga puisi Wakijun saya ulas, Hasan Ma'arif juga ada di situ saya ulas. Nah, karena sekarang kan untuk media cetak seperti surat kabar majalah kan ada, cuma kan hanya batas-batas tertentu. Iya. Makanya akan dicoba kita kritik di podcast ini. Lain daripada yang sama, bukan lain daripada yang lain saya. Lain daripada yang sama gitu. Saya mendukung apa yang jadi gagasan dari Kang Wawan ini. Iya. Tapi itu juga akan mungkin kita harus 3 kali lebih keras bekerjanya untuk itu. Betul. Makanya saya tidak sendiri, dibantu dengan
misalnya anak sastrawan gitu. Bahkan nanti termasuk nanti suatu saat jangan bosan agan saya undang lagi kita Oh berbicara iya 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 lebih iya jauh. iya. Kita ya yang wilayah Mm, 3 lah mm, mm, kita mm. ngobrol-ngobrol. Indramayu sudah, Kuningan sudah, Tegal sudah, ini Majalengka acan. Makanya Padahal paling dekat ya. paling dekat dari sini itu dia. Iya iya iya. Nanti tolong ke Kak Yopi Cahya, itu Iya saya iya iya iya. sejak tahun 80-an itu udah Iya iya kenal. iya iya. Tolong dibawa ke sini. Kalau sendiri itu ya malum sudah sepuh, lebih sepuh dari saya. Oh iya, dia Biasanya. dia paling legend, dia Iya, paling legend legend. Majalengka itu. Oke. Ada yang ingin disampaikan kaitannya dengan seni secara umum, Agan? Mm, Apa yang ingin disampaikan tentang ya generasi sekarang dalam menyikapi sebuah kesenian, baik itu dia aktif di dunia karya sastra, baik itu puisi, cerpen, teater dan lain sebagainya, apa yang ingin disampaikan? Kalau menurut saya sastra itu membebaskan. Sastra itu membuat kita itu hidup menjadi lebih indah, lebih enak, lebih soft ya. Dan itu bisa kita wujudkan dalam berbagai macam wujud pekerjaan ya. Kita bisa menuliskan teksnya, kita bisa memainkannya, kita bisa mewujudkannya dalam bentuk film ya, Iya, yang iya, bisa kita kerjakan satu kali bisa ditonton berkali-kali. iya, Nah, iya. seperti itu. Apalagi sekarang kita banyak medsos ya. Medianya banyak untuk bisa kita membuat kreasi. Orang kalau idenya sudah tidak bisa muncul, ya bagaimana kita bisa akan menjadi konten kreator misalnya ya. Itu penting sekali tahapan-tahapan untuk bisa mengolah kata, mengolah diksi, mengambil ide, menuangkannya dalam bentuk gagasan. Itu saya kira sebuah pekerjaan yang sama-sama berat tapi bisa kita nikmati bersama. Nah, itu anggapan orang sampai sekarang kan masih bahwa orang-orang yang berhubungan dengan dunia sastra itu kebanyakan orang-orang ya tukang hayal, tukang pelamun. Itu bagaimana tanggapan? Kalau saya kan lebih percaya bahwa sebuah karya sastra itu terbit itu atau bisa terlahir sebuah karya sastra itu kan bukan karena menghayal, tapi karena riset, Betul. ya kan? Karena mereka persoalannya mereka tidak pernah menyelami di dalamnya. Hanya nempok sarwa, waduh gunung alusnya, kejauhannya. Padahal setelah didatangi ruwetnya. Iya. Kita yang belum tentu yang kelihatannya ruwet kalau didatangi lebih halus. Ya, riset Seperti itu yang Iya, melakukannya, riset itu. iya, iya, Itulah yang akan menjadi dasar dari dia mengolah semuanya. Saya kira iya, begitu. iya. Luar biasa ini Yatra Caruban ya kedatangan tamu istimewa yang punya talenta serba bisa, bikin puisi, bikin kopi, dan Mijet. bikin tubuh Sehat. fresh kembali. Berarti bukan fisik, pikiran juga bisa fresh. Nah, umumnya ketika saya panggil di akhir acara itu baca puisi, tetapi khusus Agan Oom ini nyanyi tanpa musik. Oh gitu. Apakah iya? Kalau saya suara lagu Bee Gees, lagu apa? Lagu lama, ya itu saya perhatikan hafal juga Bang. Ya, lagu-lagu John Lennon, apa Indonesia pop mangga, artinya khusus tanpa musik. Kalau dengan musik kan orang sudah bisa menikmati. Nah, sekarang ini seorang seniman, seorang penyair, seorang sastrawan. Ini kalau saya katakan sastrawan terlalu ruang lingkupnya tidak meluas. Tapi kalau seniman ini sudah sagalana aya. Saya KTP saya waktu ditanya pekerjaan saya menuliskannya seniman. Iya, jadi apa yang saya perkirakan pasti agaknya mangga. Sekarang saya serahkan seenaknya, sudah mau lagunya mau dangdut apa monggo. Saya jatuh cinta karena dulu
saya banyak membaca aktuil. Iya. Saya menikmati betul laporan-laporan yang ditulis zaman jurnalistik masa itu. Di antaranya adalah kedatangan super band. Mm-mm. Pada saat itu tahun 75 itu ada kedatangan di Purple itu ya. Oh, The Purple. Iya, di Iya. Purple. The Purple. Band pembukanya adalah God Bless. God Waktu itu Bless. Advan Albar Iya. sedang tenar-tenarnya ya. Tenarnya Body M pada waktu itu. Dan yang mengejutkan itu Onga Irama itu membeli tiket untuk semua personelnya gitu, untuk bisa nonton di Purple. Iya, iya. Itu keren sekali menurut saya. Laporan-laporan seperti itu memperkaya saya untuk lebih mencintai teks, bisa mencintai produk-produknya. Ya diantaranya adalah puisi atau juga lagu. Iya, iya. Nah, yang berkesan untuk lagu itu adalah kalau dari Deep Purple itu adalah Soldier of Fortune. Iya, iya. Lagu klasik. Iya. Klasik Bisa itu. kalau denger kan langsung tidur. Oke, mangga Ya. Agan. Yeah. I have often told you stories about the way I live the life of drifter, waiting for the day. Ya kira-kira seperti itu lah. Oh, gitu. Saya kadang lupa ini teksnya Iya, ya. iya, iya. Mungkin karena Boleh sambil ada ini. Arpan Iya. nih. Iya, karena situasinya kan beda. Iya, iya. Biasa di panggung Iya, sekarang sambil menunggu. di sini ini memang ya siapapun ya kadang-kadang ala bisa karena Biasa. biasanya kan. Iya. Nah, itu sambil kita nyari itu sering kalau misalnya ada kegiatan misalnya apa acara hajatan apa kemudian di situ ada grup band atau apa itu selalu tampil. Iya, saya selalu ada Agan katanya. Oh iya 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 ada Agan. Iya iya. Ini ada teksnya ya. Oke siap. Saya dengan Mr. Nana ini menikmati. I have often told you stories about the way I live the life of drifter, waiting for the day when I take your hand and sing a song. Then maybe you would say, "Come lie with me and love me," and I would surely stay. But I feel I'm growing older, and the song that I have sung echo in the distance like the sound of a windmill going round. Yes, I always be soldier of fortune. Many times I've been a traveler, I look something new. In days of woe when I recall, I wander without you. Those days I told my eyes had seen you standing near. So blindness confusing, it's so that you're not here. Now I feel I'm growing older, and the song that I have sung echo in the distance like the sound of a windmill going round. Yes, I'll always be soldier fortune. I can hear the sound of a windmill going round. Yes, I'll always be soldier fortune. Yes, I always Luar be biasa. soldier fortune. Luar biasa. Ini imajinasi saya begitu dengar ini ketika saya masih duduk di bangku SMP. Saya waktu bangku Iya. SMP mendengar kemudian film-film perang itu soundtracknya lagu ini. ABBA, Boney M, ini angkatannya John Lennon, Elvis itu ketika dengar lagu itu imajinasi saya ke masa lalu. Oke Agan, terima kasih telah hadir. Mudah-mudahan nanti suatu saat tanpa diundang juga kebetulan saya hubungi Mr. Nana, saya ada di sini. Iya, iya.
kita ngobrol, kita diskusi tentang ya kehidupan kita, karena seni itu kehidupan juga. Kehidupan, iya betul. 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 Oke. Terima kasih. Hatur nuhun. Hatur nuhun. Mudah-mudahan selalu diberi keberkahan dan kesehatan dan bisa bertemu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.